Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati wa ikhwati fillah, a'adakumullahu jami'an. Nawasil darsana al-yawm. Al-an wasalna ilal fasli asani minal bab al-khamis, ala wahwa ma'nal iman bil malaika wa samaratul imani bil malaika. Ya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita setelah sebelumnya kita membahas tentang malaikat, ya, pengertian malaikat, bentuknya malaikat bagaimana, diciptakan dari apa, malaikat itu apa, selalu taat perintah Allah, hanya menjalankan perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mengerjakan hanya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat itu tidak diberi nafsu, ya, hanya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa-apa yang dikerjakan malaikat itu semuanya kebaikan, ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Beda sama kita manusia, ya. Kalau manusia itu, waduh, banyak sekali sesuatu yang sia-sia, banyak sekali sesuatu keburukan yang dikerjakan. Kalau malaikat tidak seperti itu, ya. Nggak ada ceritanya itu malaikat itu mabar, ya, main game bareng. Nggak ada ceritanya malaikat itu pacaran dan lain sebagainya. Beda dengan manusia. Karena malaikat tidak diberikan nafsu. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang makna iman kepada malaikat, ya. Kita baca, wal imanu bil malaika wal imanu biwujudihim imanan jaziman la yatatarraku ilaihi syakkun. Dan beriman kepada malaikat artinya yaitu mempercayai, ya, meyakini dengan hati. Karena kepercayaan itu tempatnya di hati, ya, bukan di lidah. Oke, kita lanjut, yaitu mempercayai dengan hati akan adanya wujud malaikat, ya, mempercayai bahwasannya malaikat itu ada dengan kepercayaan yang jazim, kepercayaan yang kuat, ya, yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Ini kalau orang-orang orang-orang ateis, orang-orang, ya, liberal sebagian dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak beragama itu, ya, mereka itu mengatakan bahwasannya malaikat itu hanya sebagai hayalan manusia, ya. Padahal malaikat itu ada, ya, dan telah Allah kabarkan dan Rasulnya di mana di Al-Quran dan di Sunnah. Memang malaikat tidak bisa kita lihat, ya. Itu bukan berarti malaikat itu tidak ada, ya. Coba Ustadz kasih contoh, ya, sesuatu yang ada tapi tidak bisa kita lihat. Contohnya angin, ya. Angin dari kipas angin. Bisa nggak kalian melihat bagaimana bentuknya angin itu? Berapa tingginya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa beratnya? Bisa nggak ada yang ngelihat? Nggak ada, kan? Tapi angin itu ada dan kalian rasakan. Begitu juga malaikat, ya. Malaikat itu ada, tapi mata kita, penglihatan kita tidak bisa melihat malaikat. Dalam hadis dikatakan bahwasannya ketika ayam itu berkokok, ya, di waktu sepertiga akhir malam, itu seekor ayam itu ketika berkokok di pagi-pagi sekali atau di waktu kapan, ya, jam-jam 3, ya, waktu subuh itu, ayam itu melihat malaikat. Ini para peneliti, para ilmuwan menemukan bahwasannya matanya ayam ini berbeda dengan matanya manusia. Pokoknya lebih lebih bisa melihat cahaya lebih banyak, ya, spektrum kalau nggak salah itu spektrum di matanya itu berbeda dengan manusia, makanya ayam itu bisa melihat malaikat, ya. Kita lanjut, ya. Ini dia dalilnya tentang kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat. Al-Baqarah 285, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman tuh semuanya percaya, beriman kepada segala sesuatu yang Allah turunkan kepada mereka, ya. Mereka beriman kepada Allah,
kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasulnya. Lanjut di surah An-Nisa, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur atau tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Hari akhir ini hari pembalasan ya. Maka sesungguhnya mereka telah ya. Dhalalan ba'ida, tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ini diulang lagi ya. Pengertian malaikat di sini. Kurang lebih kayak di atas ya. Wa mana liman bil malaikati huwa tasdiqul jazim biwujudil malaikah. Beriman kepada malaikat berarti percaya dengan sepenuhnya ya, percaya dengan kuat, kepercayaan yang tidak ada ragu ya, tidak ada sama sekali keraguan, kebimbangan bahwasannya malaikat itu ada. Wa annahum nau min makhluqatillah. Ingat, malaikat juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan kita ya. Bukan malaikat itu penasihat Allah, atau malaikat itu anak Allah. Ini orang-orang orang-orang jahiliyah dahulu itu, atau orang-orang agama lain ya, menganggap malaikat itu anak Allah. Padahal di surat yang antum insya Allah udah hafal ya, surah Qul Huwallahu Ahad, itu surah apa? Surah Al-Ikhlas. Di situ dijelaskan bahwasannya lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya Allah itu Maha Esa ya. Tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tapi dia Maha Esa. Kalau Allah punya anak, Allah punya istri ya, apa bedanya dengan manusia? Kita lanjut. La ya'sunallaha bi amrihim. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ya, kalau Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk sujud sampai malaikat itu mati, maka malaikat itu selalu sujud ya. Ingat, malaikat itu makhluk Allah yang bisa juga mati ya. Dan malaikat itu kebanyakan tinggalnya di mana? Di langit ya. Dalam riwayat dikatakan bahwasannya jumlah malaikat itu 7 kali lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi ini. Saking banyaknya malaikat itu. Malaikat tidak pernah bermaksiat, wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Ini udah Ustadz buka terjemahannya ya, antum baca. Ini dia. Surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 29, kita langsung baca artinya ya. Dan mereka berkata, Tuhan yang pemurah telah mempunyai anak. Ini mereka mengatakan, ini orang-orang kafir ya, mengatakan bahwasannya Allah itu punya anak-anaknya malaikat. Maha suci Allah Subhanallah ya. Subhanahu, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba. Ini malaikat ini sama seperti kita, hamba ya. Hamba atau makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Di sini ulama berpendapat bahwasanya malaikat itu juga bisa memberi syafaat ya. Akan tetapi syafaat ini syaratnya harus ada izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang ya, orang soleh, malaikat, nabi mau memberi syafaat tapi Allah tidak izinkan orang yang diberi syafaat itu untuk menerima, maka tidak bisa mendapat syafaat. Sampai mana tadi? Melainkan kepada ridho. Mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya, takut kepada Allah, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka kami beri balasan dengan jahanam. Ini orang-orang yang syirik ya, menyekutukan Allah, balasannya neraka. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Kita kembali ke kitab. Selanjutnya surah At-Tahrim ayat 6. Di sini dalil bahwasannya malaikat itu
tidak pernah bermaksiat ya, tidak pernah melanggar perintah Allah, hanya mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini dia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari panasnya api neraka. Waquduhan nasu wal hijaro. Nah, ini ngeri ya. Bahan bakarnya neraka itu apa? Nah, di Al-Quran dikatakan annas wal hijaro, manusia dan batu. Nah, kalau bahan bakarnya di bumi mungkin apa namanya? Untuk memanaskan sesuatu itu ya paling arang apa untuk bakar-bakar. Tapi kalau di neraka itu bahan bakarnya itu manusia ya. Manusia yang kafir, yang maksiat, pendosa. Dan batu, bayangkan ya ngerinya, alaiha malaikah. Di dalamnya itu, di neraka itu ada juga malaikat ya, malaikat yang gilazun syadidun, yang tegas, yang keras, yang menyiksa manusia ya, dan tidak pernah apa namanya, tidak pernah apa ini layak sunallah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu apa namanya, selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada malaikat yang menyiksa ya. Nah, ini malaikat yang Allah tempatkan di neraka. Nah, bukan malaikatnya ini apa namanya, dulunya berdosa, jadi Allah tempatkan dia di neraka. Nah, karena memang Allah ciptakan dia memang untuk menjaga neraka ya. Nah, ini malaikat itu apa? Nah, kalau sudah nyiksa nggak seperti manusia ya. Kalau manusia itu ketika mau menyiksa orang lain tuh ya namanya manusia, masih punya rasa kemanusiaan, mungkin ya masih diberi apa namanya, kalau mau lihat orang kesakitan mungkin ada rasa iba, ada rasa kasihan. Tapi kalau malaikat ketika menyiksa nggak ada ngelihat itu. Intinya apa yang diperintahkan Allah maka selalu dikerjakan. Itulah malaikat. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia hikmah atau apa namanya, hal yang bisa dipetik dari beriman kepada malaikat ya. Nah, ini itu umur. Nah, ini ketika orang beriman kepada malaikat itu, dia harus apa namanya, melakukan 4 perkara ini. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, percaya akan wujudnya malaikat ya, percaya bahwasannya malaikat itu ada. Lalu yang kedua, al-imanu bima allamana ismahu minhum, percaya dengan malaikat yang telah Allah beritahukan kepada kita itu nama-namanya. Mempercayai nama-nama malaikat ya, tentunya nama-nama yang apa namanya, yang telah diwahyukan ya, yang telah ada di Al-Quran maupun di hadis, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kalau malaikat apa itu namanya, Israfil, yang di apa, bukan Israfil, yang Israiliyat itu, yang Israel kalau nggak salah, itu yang dikatakan pencabut nyawa ya. Itu tidak benar ya. Yang benar tuh malaikat maut, karena di Al-Quran dikatakan kul yatawaffakum malakul maut. Malaikat yang mencabut nyawa itu malaikat maut ya. Wa lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Adapun malaikat yang tidak kita tahu ya, karena malaikat itu banyak ya, jumlahnya 7 kali lebih banyak daripada makhluk bumi itu. Kita hanya percaya aja bahwasannya mereka itu ada. Lalu yang ketiga, al-imanu bima 'allamana min sifatihim, percaya kepada kita, percaya kepada sifat-sifatnya malaikat ya, yaitu malaikat itu apa namanya, tercipta dari cahaya, malaikat itu selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Kita harus percaya itu. Lalu yang keempat, al-imanu bima 'allamana min a'malihim, percaya dengan apa namanya, amal-amalnya ya, pekerjaan malaikat itu. Malaikat yang ini kerjanya menyampaikan wahyu, malaikat yang ini kerjanya mengatur alam, malaikat yang ini mencatat amal baik. Kita harus percaya dengan semua pekerjaan malaikat yang telah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Selanjutnya samarot ya, ini buah daripada beriman kepada malaikat. Qala Ibnu Utsaimin, ini salah satu ulama Arab Saudi ya yang terkenal, Syekh Muhammad bin Utsaimin, beliau berkata, wal imanu bil malaikati yusmiru samarotil jalilah. Beriman kepada malaikat itu memiliki
hikmah yang sangat besar ya, atau buah yang sangat besar. Lil imani bil malaika atharul azimah. Beriman kepada malaikat itu memiliki pengaruh ya, yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini ilmu bi azamatillahi ta'ala wa quwwatuhu wa sultanahu fa inna idhamatal makhluk min idhamatil khaliq. Ini kita mengetahui bahwasannya Allah itu maha perkasa ya, Allah itu maha besar, Allah itu maha maha bisa dalam menciptakan sesuatu. Contohnya malaikat ini, Allah mampu menciptakan makhluk yang sangat luar biasa ini, malaikatnya makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang selalu taat, dan juga Allah mampu menciptakan manusia seperti kita ini. Kita lanjut. Syukrullah ala inayatihi bani Adam. Ini bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada hambanya, yang mana wakkala min haula'il malaika man yakumu bihibzihim, yang mana malaikat itu ada yang mengawasi kita ya, dan juga dalam hadis itu dikatakan bahwasannya ada malaikat yang mendoakan kita ya, ketika kita itu mau menuntut ilmu, ketika kita itu mau belajar ya. Seperti sekarang ini, insya Allah ketika kita mau belajar, ketika kita dalam suatu taklim, suatu pelajaran, malaikat itu mendoakan kepada kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Bahkan dalam hadis itu, hattal hud fil bahar ya. Sampai ikan-ikan kecil itu ketika ada orang yang mau menuntut ilmu, belajar, ini hewan-hewan kecil ini mendoakan kepada kita agar dosa-dosa kita diampuni semua. Kita lanjut. Wa kitabati amalihim, mencatat amal kita juga malaikat ini, wa ghairu dzalika min masalihim, dan yang lainnya. Terakhir, mahabbatul malaika ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Kita jadi lebih cinta kepada malaikat karena kita tahu ya, malaikat itu makhluk yang Masya Allah, yang terbuat dari cahaya, yang tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.